Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengakhiri pembahasan dari risalah Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sudah menyelesaikan 5 pondasi atau 5 usul, khamsatu usul. Maka pada pertemuan akhir ini kita akan menutup dengan al-aslus sadis, pondasi yang ke-6. Kemudian insyaallah pada akhir pembahasan kita akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu supaya kita mudah memahaminya insyaallah. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam pondasi yang ke-6, al-aslus sadis, beliau mengatakan pondasi yang ke-6 adalah raddus syubhati allati wada'aha asyaitanu fi tarkil qur'ani was sunnati wattiba'il ara wal ahwa al-mutafarriqati al-mukhtalifah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, pondasi yang ke-6 adalah membantah. Pondasi yang ke-6 dari akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membantah syubhat yang dibawakan oleh syaitan agar kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengikuti pendapat-pendapat manusia dan juga hawa nafsu. Kenapa demikian? Kata mereka, wahiyya annal qur'ana was sunnata la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Dikarenakan Al-Quran dan sunnah hanya diketahui oleh mujtahid mutlaq yang memang sudah mencapai derajat mujtahid. Sedangkan kita dan para ulama yang tidak mencapai derajat mujtahid tidak akan bisa memahami Al-Quran. Ini syubhat yang mereka kembangkan dengan tujuan kita meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan hadis, dan lebih mendengar pendapat-pendapat dari orang-orang yang menyimpang, dan kita mendahulukan hawa nafsu agar semakin jauh dari Al-Quran, agar semakin jauh dari bimbingan para ulama kita. Karena mereka mengatakan Al-Quran hanya bisa dipahami oleh mujtahid mutlak. Siapa itu mujtahid mutlak? Yaitu ulama yang sudah paham dengan semua isi Al-Quran, hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya, dan sudah hafal ratusan ribu hadis. Dan kalau kita cari, ini sangat sulit. Padahal Al-Quranul Karim banyak ayatnya yang dipahami oleh orang awam daripada yang tidak dipahami. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang sebenarnya mudah dipahami oleh orang awam daripada ayat-ayat yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam lembah kebinasaan. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Aqimus shalah, kata Allah Ta'ala juga, dirikanlah salat. Di dalam ayat yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat oleh kalian dan tunaikanlah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua. Kemudian wala taqul lahum uffin. Janganlah kalian mengucapkan perkataan cis kepada mereka berdua. Maksudnya kepada orang tua kita. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya sangat mudah dipahami oleh orang-orang awam daripada ayat-ayat yang susah dipahami oleh orang awam. Kebanyakan ayat di dalam Al-Quran, walhamdulillah, mudah dipahami oleh orang-orang awam. Sehingga syubhat mereka terbantahkan. Karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami, dimengerti oleh mujtahid mutlak. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa as-sunnah hanya bisa dipahami oleh para mujtahid. Padahal banyak perkataan Nabi Muhammad SAW yang sangat mudah. Di antaranya yang sangat mudah dipahami. Di antara Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat. Nabi juga mengatakan, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sangat jelas. Apa yang Nabi sabdakan juga sangat jelas. Tidak mudah atau tidak susah dipahami oleh orang awam. Kebanyakan sabda Nabi SAW mudah dipahami oleh orang awam, mudah dipahami oleh para ulama yang tidak mencapai derajat mujtahid mutlak daripada ayat dan hadis yang sulit dipahami oleh mereka. Siapa yang mengatakan ini adalah orang-orang zindiq, orang-orang yang menyimpang akidahnya. Agar apa? Agar kita semakin jauh dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kemudian mereka mengatakan, wal mujtahidu, mujtahid adalah huwal mausufu bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Kata mereka, syubhat yang mereka lancarkan juga bahwasanya mujtahid adalah sebuah atau seseorang atau ulama yang disifati dengan sifat yang sangat tinggi, yang bahkan boleh jadi Abu Bakar dan Umar pun tidak mencapai derajat itu. Subhanallah. Mereka menuduh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bukanlah mujtahid mutlak. Padahal Abu Bakar sahabat, mereka adalah mujtahid. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah mujtahid. Apabila Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, mereka adalah mujtahidun, padahal mereka tidak mungkin lebih baik daripada Abu Bakar, tidak mungkin lebih baik daripada Umar, Utsman dan Ali serta para sahabat yang lainnya. Tentu para sahabat radhiyallahu anhum lebih berhak dikatakan sebagai mujtahid daripada imam yang empat ini. Tapi mereka ada tuduhan bahwasanya bahkan Abu Bakar dan Umar pun tidak mencapai derajat mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Yang tidak terikat dengan mazhab apapun, dikarenakan sudah bisa mengistimbat, mengambil hukum dengan alat-alat yang dia miliki dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Ini merupakan syubhat yang juga mereka lancarkan supaya kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bimbingan para ulama rabbaniyin. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun. Apa kata mereka? Apa kata orang-orang yang melancarkan, yang menghias-hiasi kebaikan dengan syubhatnya? Siapa yang mengambil hidayah, petunjuk hanya dari Al-Quran katanya dan dari As-Sunnah, kemudian tidak mau berfikir, tidak mau mengambil pendapat-pendapat dari manusia, maksudnya dari manusia setelah generasi sahabat dan tabi'in, maka mereka adalah orang zindiq,
dan orang gila. Ini kata orang-orang yang menyimpang kepada mereka yang berpegang teguh di atas sunnah. Karena bagi mereka yang kebenaran merupakan sesuatu yang benar, merupakan pendapat-pendapat, merupakan hawa nafsu yang tidak dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya, kebenaran hanya ada pada pendapat-pendapat mereka. Adapun Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, kita tidak bisa memahaminya. Sedangkan pendapat manusia, kita bisa memahaminya. Oleh karena Syekh rahimahullah mengatakan, kenapa mereka mengatakan siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah merupakan orang zindiq dan orang majnun. Zindiq adalah orang kafir, orang yang menyimpang sekali. Karena mereka mengatakan li ajli sa'ubati fahmihima, karena sulit memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi sudah kita bantah bahwasanya kebanyakan ayat di dalam Al-Quran dan hadis, walhamdulillah, sangat mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, fasubhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan, dan maha terpuji Allah disebabkan firman-firman-Nya. Kam bayyanallahu subhanahu syara'an wa qadara, betapa seringnya, betapa banyak penjelasan-penjelasan Allah tentang syariat dan tentang takdir yang ada. Khalqan wa amra, tentang ciptaannya dan tentang perintah-perintahnya. Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah, untuk membantah syubhat yang terlaknat ini. Itu syubhat yang mengatakan agar meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah disebabkan keduanya sulit dipahami. Tidak ada yang bisa paham kecuali hanya mujtahid mutlak, kata mereka. Allah Ta'ala telah membantah dalam beberapa ayat yang sangat banyak, min wujuhin syatta, di dalam ayat yang begitu banyak. Balagat ila haddid daruriyatil ammah, yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang awam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kata Syekh rahimahullah, tapi kebanyakan manusia lalai dari mengetahuinya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim. Padahal mereka membaca Al-Quran. Sebagaimana Syekh rahimahullah menyebutkan pada muqaddimahnya dari Risalah Al-Usulus Sittah ini. Kemudian beliau membawakan firman Allah di dalam surat Yasin, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh perkataan itu, hukum-hukum dalam Al-Quran telah tetap atas kebanyakan mereka, tetapi mereka tidak mau beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala, sesungguhnya kami telah menjadikan belenggu di leher-leher mereka. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun, yang membuat kepala mereka menengadah ke atas, disebabkan tangan mereka terpaksa memegang leher mereka, dagu-dagu mereka. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka dinding penyekat yang mereka tidak bisa melihat kebenaran. Wa min khalfihim sadda, yang juga di belakang mereka ada dinding penyekat. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup mata mereka dan mereka tidak bisa melihat. Ini siapa? Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk baginya, sebagai sumber ilmu baginya. Wasawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, baik kalian berikan peringatan kepada mereka maupun tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini golongan yang pertama. Dikasih peringatan, mereka nggak mau beriman. Bagaimanapun usaha kita memberikan peringatan, karena hati mereka sudah tertutup, terkunci, mata mereka sudah tertutup dari melihat kebenaran, mereka tidak akan mau beriman. Bagaimana dengan golongan kedua?
Golongan kedua Allah Ta'ala mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib, sesungguhnya engkau hanyalah bisa memberikan peringatan kepada yang mau mengikuti peringatan. Ini golongan kedua. Dan takut kepada Allah meskipun tidak melihat Allah. Ini golongan kedua ini. Dia takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat Allah. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Oleh karenanya beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang tersebut bahwasanya ia akan diampuni Allah dan akan mendapatkan balasan yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini di dalam surat Yasin, dari mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, merupakan ayat yang merupakan tanggapan terhadap orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup pada ayat yang ke-11 bahwa orang-orang yang mau menerima peringatan Allah, mereka adalah orang yang takut kepada Allah meskipun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak pernah melihat Allah. Karena di dunia kita tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah penutup dari risalah Al-Usul As-Sittah. Beliau tutup dengan menyebutkan peringatan-peringatan Al-Quranul Karim yang beliau bawakan dari ayat-ayat di dalam surat Yasin. Pada muqaddimah beliau awali juga dengan Al-Quran, menyebutkan bahwa banyak yang baca Al-Quran tapi tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mengilmuinya. Dan beliau tutup bahwa manusia dalam hal ini ada dua golongan. Ada yang mau menerima peringatan, ada yang enggan menerima peringatan. Maka pada kesempatan kali ini, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kita ingin menyampaikan kesimpulannya dari Al-Usul As-Sittah ini. Ada 6 pondasi tentang akidah dan manhaj supaya kita bisa berpegang teguh dengan Islam, dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mesti mengetahui 6 hal. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua adalah bersatu di atas kebenaran dan jangan bercerai-berai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kemudian yang ketiga, bentuk kesempurnaan dari persatuan adalah taat dan patuh kepada ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam hadis Allah juga Nabi juga mengatakan, alaikum bitaqwallahi was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Kemudian pondasi yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama, karena ketidaktahuan seseorang dengan ilmu akan merusak pondasi-pondasi agamanya, akan merusak akidah dan manhajnya. Dan ulama yang Allah maksud adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ikhlas, kemudian yang kedua bersatu, dan yang ketiga adalah mengikuti ulil amri. Yang keempat, seseorang memiliki ilmu dan paham dengan siapa dia mengambil ilmunya. Kemudian yang kelima, tidak boleh berpaling dari Al-Quran. Tidak boleh berpaling dari Al-Quranul Karim. Dan yang keenam adalah bantahan terhadap orang-orang yang memberikan syubhat kepada kaum muslimin
untuk meninggalkan Al-Quranul Karim. Ini adalah 6 pondasi yang mesti kita ketahui agar kita selamat di dunia dari syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang, dan agar Allah selamatkan kita di akhirat dari siksanya yang pedih. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ulang-ulang kajian ini, kita baca kembali Al-Usulus Sittah agar akidah dan manhaj kita, metode kita dalam beragama semakin bagus dan senantiasa diridhai Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.